Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Keluarga Cendana selalu menjadi sorotan sejak Soeharto menjabat sebagai Presiden RI selama 32 tahun pada 1966 hingga 1998. Ada 5 bangunan ini ternyata peninggalan keluarga Cendana yang kini sudah terbengkalai. Apalagi, keluarga Cendana merupakan anak dari Presiden Soeharto. Saat Soeharto menjadi seorang presiden, sempat mendirikan bangunan atau tempat peninggalan yang diwariskan oleh anak-anaknya. Sayangnya, beberapa ada tidak terawat. Setelah Soeharto turun dari jabatan presiden di tahun 1998, kisah keluarga Cendana menjadi sejarah. Beberapa gedung mangkrak milik keluarga Cendana pun hingga kini masih menjadi perbincangan. Diketahui ada hotel mewah hingga proyek gedung mangkrak milik keluarga Soeharto ini. Lantas gedung apa saja yang dimiliki keluarga Cendana namun terbengkalai? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum tim sudut. 1. Bali Cliff Resort. Salah satu peninggalan bisnis mereka adalah Bali Cliff Resort. Dikabarkan hotel mewah itu terletak di Desa Ungasan, di ketinggian 75 meter di pinggir pantai ini mempunyai 200 kamar. Bali Cliff Resort disebut dimiliki oleh PT Nusantara Raga Wisata pimpinan Dharma J.S. Wirjosanjo, kolega anak Soeharto, Sigit Hardjojudanto. Namun kini Bali Cliff Resort hanya seonggok hotel mewah yang tak terurus. Bahkan beberapa kali potret Bali Cliff Resort viral di media sosial dan bahkan menjadi tempat wisata horor di sana. Untuk menjaring wisatawan asing, terutama turis dari Jepang yang mayoritas berkunjung ke Bali saat mereka berlibur di Indonesia, manajemen Bali Cliff Resort menjalin kerjasama dengan JAL World Hotel. Jaringan industri wisata milik maskapai Japan Airlines yang terkoneksi dengan 150 hotel di Jepang dan 250 hotel di pelbagai negara. 2. Gedung Garuda Raksasa. Gedung Garuda Raksasa atau yang dulu disebut sebagai Graha Garuda di Cilengsi, Bogor. Gedung tersebut disebut dibangun oleh keluarga Cendana di tanah 5 hektar dari total lahan 44 hektar. Bahkan citra satelit dari Graha Garuda ini sempat viral di media dan masyarakat, namun kini pemandangan memukau itu telah tiada. Proyek prestisius ini awalnya bernama Graha Garuda Tiara Indonesia, GGTI, disebut-sebut menghabiskan uang sekira 75 miliar. Graha Garuda sendiri dibangun pada Februari 1995, kini hanya tersisa petilasan jalan yang membentuk siluet Garuda dan sayapnya. 3. Basecamp Arseto FC di Solo. Sepak bola dan keluarga Cendana adalah salah satu kesinambungan besar di tahun 1960-an. Namun nahas, klub bola itu telah hilang dan kini hanya tersisa nama. Basecamp dari Arseto Solo itu dibuat oleh pendiri klubnya Sigit Hardjojudanto, putra Soeharto. Awalnya, klub ini bermarkas di Jakarta. Namun, setelah pindah kota akhirnya berubah nama menjadi Arseto Solo. Sayangnya, pada tahun 1998, Arseto Solo bubar dan markas klubnya dibiarkan begitu saja. Kiprah Arseto Solo di jagat sepak bola Indonesia kini memang tinggal kenangan. Namun, denyut sepak bola masih terasa di bekas peninggalan Arseto Solo. Kini hanya tersisa bangunan tua bekas mes pemain dan pelatih Arseto Solo. Bangunan yang pernah digunakan sebagai mes Arseto itu kini kondisinya kurang terawat. Bangunan tersebut sebenarnya merupakan bekas rumah sakit Kadipolo zaman Pakubuwono X. Rumah sakit tersebut pada awalnya digunakan untuk menangani wabah penyakit pes di kota Solo. 4. Peternakan Tapos.
Peternakan Tapos, salah satu mimpi Soeharto yang terbengkalai. Salah satu situs peninggalan Soeharto pada masa Orde Baru, Orba, adalah peternakan Tapos. Salah satu peternakan yang paling modern di Indonesia di zamannya. Peternakan yang terletak di lereng Gunung Gede Pangrango ini jadi wahana Soeharto mewujudkan rencananya pada bidang peternakan dan pertanian. Tapos merupakan bekas perkebunan NV Cultur Maats Captic Pondok Gede. Lalu pada tahun 1973, berdiri PT Rejo Saribumi, SB, yang dipimpin putra kedua Presiden Soeharto, Sigit Hardjojudanto. Di peternakan Tapos tidak terlihat lagi kesibukan layaknya sebuah peternakan saat Pak Harto masih menjadi presiden. Tapos dicetuskan dan dipersiapkannya pada 1974. Pak Harto sering menerima sejumlah tamu dari beberapa kelompok dan kalangan yang diundang khusus ke peternakan Tapos. Impian Pak Harto adalah Tapos menjadi peternakan yang akan menjadi pusat penghasil ternak unggulan dan percontohan peternakan modern di Indonesia. Tapos merupakan bekas perkebunan NV Cultur Maats Captic Pondok Gede. Lalu pada tahun 1973, berdiri PT Rejo Saribumi, SB, yang dipimpin putra kedua Presiden Soeharto, Sigit Hardjojudanto. Harto masih menjadi presiden. Tapos dicetuskan dan dipersiapkannya pada 1974. Pak Harto sering menerima sejumlah tamu dari beberapa kelompok dan kalangan yang diundang khusus ke peternakan Tapos. Impian Pak Harto adalah Tapos menjadi peternakan yang akan menjadi pusat penghasil ternak unggulan dan percontohan peternakan modern di Indonesia. Peternakan Tapos merupakan salah satu tempat kesayangan Soeharto. Ia rajin mengunjunginya. Soeharto ingin menjadikannya sebagai pusat penghasil ternak unggulan dan percontohan peternakan modern di Indonesia. 5. Pondok Indah Bedugul. Setelah Bali Cliff Resort, ada satu hotel lain lagi yang terkenal dengan kehororannya. Yaitu adalah Hotel Pondok Indah Bedugul yang berlokasi di kawasan wisata Danau Bedugul, Tabanan, Bali. Hotel megah yang belum jadi hingga sekarang itu dibiarkan terbengkalai dan berdiri di pinggir jalan utama, akses Singaraja Bedugul. Hotel ini kerap menjadi rujukan wisatawan pecinta horor. Dari beberapa informasi yang beredar, hotel ini sudah tak terurus sejak tahun 1998 dan diduga milik dari Tommy Soeharto. Krisis ekonomi dan kekuasaan yang melemah drastis membuat proyek dan bisnis itu terbengkalai, terlupakan, dan hanya menjadi artefak tentang satu kala saat keluarga cendana begitu mudah mengakses dana besar. Bagaimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.